Hai Sobat KPPB, hari ini adalah hari yang sangat spesial dan membahagiakan karena kita semua berkumpul di sini dalam rangka memperkenalkan komunitas perempuan peduli dan berbagi yang telah kami ikrarkan tanggal 3 Maret 2023 dengan program perdana yang bertemakan beragam peran perempuan Indonesia di masa kini yang bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia. Seperti apa keseruan acara ini? Yuk kita ikuti. Yeay! Ketika kita berbagi, Hidup kita bermakna. ketika kita peduli, Hidup kita bahagia. Yuk marilah kita sama-sama peduli dan berbagi supaya hidup kita bermakna dan bahagia. Thank you Cakradaya Mahmud atas partisipasinya dalam acara kita pada hari ini yang bertemakan keberagaman peran perempuan masa kini lewat Momen International Women's Day. Kami dari komunitas perempuan peduli dan berbagi sangat bangga dan berbahagia pada kesempatan hari ini kami bisa memperkenalkan hasil bumi dari petani Jawa Tengah ya untuk menghasilkan beras organik. Nah, Sunland adalah perusahaan social entrepreneur untuk empowering dan membantu para petani di Jawa Tengah untuk menanam beras organik. Nah, beras organik ini tanpa chemical, murni dan sudah mendapatkan sertifikasi Indonesia organik. Jadi mari ibu-ibu belanjalah untuk membantu petani kita yang di Jawa Tengah untuk memajukan kesejahteraan hidup mereka. Suaranya dong, selamat siang. Nah, ini bagus berarti udah makan. Karena kalau belum makan gak ada suaranya. Biasanya sih jadi gak semangat juga kalau belum makan ya. Tapi ternyata sekarang ibu-ibu udah makan cantik-cantik, keren-keren hari ini. Kita akan memperkenalkan bahwa hari ini tepat tanggal 3 Maret 2023 terbentuknya komunitas yang saya bangun bersama sahabat-sahabat saya yang tercinta. Mei Farida, Maurina Chiang, Eva Kurniati, Ria Glenn, Maria Agnes, Marcella ya. Ini adalah komunitas yang kita baru bangun ya bersama ke-6 sahabat saya. Dan komunitas ini baru terbentuk 10 hari yang lalu ya. Dan ini tiba-tiba terjadi aja. Awalnya saya pengen bikin satu perkumpulan teman-teman kayak arisan lah ya. Terus saya bilang yuk Mei sama Mamina kita bikin yuk satu kayak arisan. Tapi arisan di sini adalah kita makan tapi kita berbagi, kita sharing dengan topik-topik mungkin parenting lah, friendship gitu ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan gitu. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata waktu kita berkumpul untuk rapat yang pertama kali, tiba-tiba kita mempunyai satu keputusan yang kita bilang, ayo kita bikin sesuatu yang lebih berdampak. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan mengatakan bahwa komunitas yang kita terbentuk ini bernama Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB). Jadi identitas komunitas ini adalah berbagi dan peduli. Kenapa dua kata ini begitu penting dalam komunitas ini? Karena peduli itu tidak hanya berbentuk fisik kita peduli terhadap sesama, tapi kepedulian itu bisa berbentuk kita kepedulian terhadap lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan, ya, kesehatan,
dan isu-isu yang sedang berkembang yang kita bisa jadikan sebagai bahan diskusi ya, yang kita bisa renungkan bersama. Dan berbagi itu tidak harus selalu dengan materi, bukan? Berbagi itu kita bisa berbagi sambil saling sharing, bertukar pikiran, kita berbagi ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman hidup kita, keterampilan, di mana kita harapkan kemudian hari kita semua bisa berkembang, bertumbuh menjadi satu komunitas yang positif, yang sehat, tapi berdampak luas. Pemberdayaan wanita ya. Wah, Beri tepuk tangan semuanya. terima kasih. Ibu Lisa yang satu ini adalah Ibu Lisa yang beda dengan Lisa-Lisa yang lain. Ibu yang selalu tampil rapi, cantik, ayu di usianya yang ke-27. Betul ya Ibu ya? Iya. Umur saya Iya. 27. Saya tadi sempat berbicara, beliau bilang umurku 27 ya, bukan 72. Kita kepingin tahu apa sih pesan Ibu buat kita nih perempuan-perempuan cantik yang berdaya ini sekarang, besok, dan yang akan datang, biar kita itu tidak salah jalan, Bu. Oh, ini ya, apa? Nasihat yang berguna, yang penting buat kita, Ibu. Nggak perlu nasihat yang pintar semuanya, cuma saya pesen satu. Jadi perempuan itu kayak Dewi Saraswati. Bisa ada yang menerjemahkan siapa Dewi Saraswati? Dari Saraswati itu yang gambarnya perempuan tangannya begini, satu bawa centong sama ada tasbih, satu bawa arit, satu bawa buku, satu bawa apa, jadi serba bisa. Kita bukan superwoman, tapi jadilah perempuan Indonesia seperti Saraswati. Wah, beri tepuk tangannya semua untuk Ibu Lisa Yudia. Jadi itu pesannya ya, kita harus menjadi perempuan yang Ibu Lisa adalah contoh nyata bahwa di usianya yang sudah ke-72 tahun tetap energi, cantik, rapi, dan tidak pernah kenal lelah dari ujung ke Terima kasih. ujung. Tak satu lagi, be yourself. Kita bukan model loh, kita bukan ragawati loh. Jangan sampai kita tuh hidupnya disengsarain, saya mesti begini, saya mesti begini, ngomong gitu. Gak perlu, be yourself. Yang selalu tampil cantik, anggun, dia adalah seorang istri, seorang ibu, seorang nenek yang selalu luwes dalam berpakaian, berpenampilan anggun, bikin iri semua perempuan. Apa sih Bu kiatnya, dan bagaimana Ibu bisa menyeimbangkan waktu Ibu yang begitu padat untuk keluarga? Nah, dalam hidup kalau saya juga gini, mungkin ini to me, I don't know if you guys juga akan melakukan itu, tapi menurut saya once you are committed to something, apakah itu kerjaan, apakah itu your hobby, apa your husband atau anak atau cucu, once you commit something, kamu janji, you have to be committed, you have to do your best. Just do your best. Apapun kekurangan kita, nggak mungkin kita sempurna. Just do your best and let God do the rest. Itu aja. Jadi jalannya enak. Harus jadi diri sendiri ya Bu ya. Selalu komitmen menjadi orang sehingga impact ke kita juga selalu positif ya Bu ya. Perempuan yang satu ini tidak asing di industri kecantikan. Dia selalu tampil cantik dan juga pembawaannya yang kalem, tapi sebenarnya kerjanya itu giatnya setengah mati. Ya, Ibu Livin bergerak di industri kosmetik. Ya, brandnya saya tidak hafal karena saya hanya hafal satu, yaitu Martinez. Ibu, di bidang yang Ibu geluti sekarang ini kan kosmetik itu begitu menjamur. Apa yang kiat apa yang Ibu lakukan agar Ibu tidak tersaingin oleh orang lain atau Ibu tetap eksis sampai hari ini? Sebetulnya tidak ada hal baru yang saya lakukan.
Yang penting adalah konsistensi kita dalam melakukan menjalani bisnis kita. Karena yang pertama saya pegang adalah integrity. Itu adalah poin penting yang saya harus selalu pegang untuk mendapat kepercayaan dari customer saya, pemakai saya. Itu yang jaga dengan baik dalam kualitas produk maupun image produk dan banyak hal, aspek lain yang kami harus jaga dari produk itu sendiri. Dan selain integrity yang kami lakukan itu masih banyak hal ya yang harus kami lakukan. Karena pandemi itu bukan berarti diam. Ternyata masih perkembangan dan tren itu tetap berjalan. Itu adalah momen kritikal yang harus kami tangkap, yaitu dengan melakukan inovasi dan harus lebih kreatif lagi dalam melakukan branding. Itu yang kami keep on doing. Jadi selama pandemi itu kami tidak tinggal diam, kami tetap terus melakukan perubahan-perubahan untuk upgrade kita punya produk dan hal lain yang kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang pasti juga saya selalu menerapkan kerja itu harus mengejar dari speednya, yaitu kami juga harus ya cepat-cepatan ya, karena kan persaingan juga tambah ketat ya. Apalagi di Indonesia we are so lucky, we are in Indonesia with a huge population, di mana tentu itu adalah merupakan market yang besar, tentunya merupakan potensi yang besar bagi kita semua, dan itu yang kita harus ya berusaha untuk kita garap. Ibu Esther, selamat siang. Selamat siang, ibu-ibu juga, ibu hebat, ibu cantik. Apa sih yang membuat Ibu Esther itu menciptakan mahakarya yang luar biasa, Lavani Borobudur Series, yang tentunya itu nggak gampang ya, karena yang saya tahu dari sebuah batu Ibu ciptakan menjadi suatu perhiasan. Apa yang mendasari Ibu untuk menciptakan suatu mahakarya yang luar biasa ini? Sebetulnya produk itu yang mendorong kita untuk membuat Lavani itu karena kita merasa apa sih produk Indonesia yang bisa dikenalkan di dunia internasional. Makanya kita terinspirasi satu produk yang idenya dari Borobudur dan bisa diterima oleh negara-negara lain. Saya hanya ingin mendukung usaha Melin dan kawan-kawan yang mendirikan organisasi ini, komunitas perempuan peduli dan berbagi. Sangat bagus ini nama dan harus selalu dikumandangkan dan dilaksanakan dengan baik dan serius. Banyak terima kasih. Jadi alhamdulillah saya ini punya penyakit kanker payudara dari 4 tahun lebih yang lalu. Di sini stadium 4B. Terus metastase ke semua, ada hati, tulang, semua spine, semuanya. Rasanya emang sakit, tapi saya siap karena saya selalu senyum, santai, dan terakhir totally surrender. Sekarang ini saya dapat pelajaran banyak, jadi itu tadi senang banget, pas banget berbagi dan peduli. Itu memang harus kita lakukan, walaupun dengan senyum kita akan bisa bikin orang lain bahagia. Itu udah kebanggaan, kebahagiaan buat kita. Saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat atas terbentuknya komunitas perempuan peduli dan berbagi. Semoga dengan terbentuknya komunitas ini dapat memberikan manfaat positif untuk masyarakat Indonesia. Happy International Women's Day! Selamat siang, saya merasa ikut bangga bahwa hari ini telah terbentuk komunitas perempuan peduli dan berbagi ya. Jadi disingkat Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi, KPPB. Kebetulan juga kita merayakan Women International Day. Jadi kita ingin mempunyai suatu aktivitas yang berguna untuk masyarakat, untuk mereka yang membutuhkan. Jadi kita ikut peduli dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini untuk masyarakat luas, tentunya untuk keluarga nomor 1, tentunya juga untuk masyarakat sekeliling kita
dan tidak lupa kita berbakti untuk bangsa dan negara. Semoga sukses komunitas perempuan peduli dan berbagi, dan kita akan terus support apa yang bisa kita lakukan dan kita bantu untuk komunitas ini. Selamat terbentuknya KPPB. Halo, saya Lisa Ayodhya, Ketua Umum Yayasan Duta Indonesia Maju, beserta teman-teman yang ada di dalamnya, mengucapkan selamat dan sukses selalu dengan terbentuknya komunitas perempuan peduli dan berbagi. Semoga semua ibu-ibu hebat yang ada di dalam ini bisa menjalankan tugasnya sesuai apa yang dicita-citakan demi mengisi perempuan berdaya untuk Indonesia merdeka. Selamat dan sukses. Happy International Women's Day dan juga selamat atas terbentuknya komunitas perempuan peduli dan berbagi. Semoga dengan terbentuknya komunitas perempuan peduli dan berbagi, semakin banyak wanita-wanita Indonesia yang lebih peduli lagi dengan para wanita dan bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk empowering para wanita, dan kita sebagai perempuan bisa saling berbagi untuk sesama perempuan juga pastinya. Dan saya atas nama pribadi sangat senang sekali karena bisa ikut berkontribusi dan juga bisa memajukan para perempuan Indonesia. Sekali lagi, congratulations and happy Women's International Day. Thank you. Hai Sobat KPPB, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir, dan puji Tuhan semuanya berjalan lancar dan sukses. Semoga di program berikutnya kami bisa menyajikan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik dan lebih inspiratif. Salam KPPB.